Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan melakukan survei wawancara mengenai dampak media sosial terhadap wawasan kebangsaan anak muda. Kami melakukan studi di SMA Negeri 9 Kota Semarang. Nah, tugas ini kami lakukan untuk menyelesaikan UTS mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Ismail dengan NIM akhir 120. Saya Prisya Tita Badi, NIM akhir 122. Saya Nisa Aulia Safika dengan NIM akhir 119. Saya Tankesya Fortunata Kristanto dengan NIM akhir 121. Saya Naura Lutfiana Ramadhani dengan NIM akhir 123. Aku Aulia. Aku Nurin. Saya Dafa Ahmad Falah. Saya Binda. Saya Keva. Saya Zaki. Oh, Zaki. Perkenalkan, nama saya Rin Aulia Yolanda. Kalau aku biasanya Instagram, TikTok, sama Twitter. Kalau aku biasanya dari urutan yang paling sering tuh X, terus TikTok, habis itu Instagram. Sejauh ini yang paling sering itu Instagram sama TikTok. Instagram sama TikTok. Biasanya kalau sehari-hari ya kita pakai TikTok, pakai IG, terus juga biasanya buat komunikasi sama teman-teman pakainya WA. Gitu. Saya tuh sering gunain Instagram sama TikTok aja sih. Kalau aku biasanya mukbang sama hiburan aja sih. Aku juga hiburan, cuman kadang-kadang ada skincare juga. Oke. Atau mungkin film. Biasanya kalau di TikTok ataupun di Instagram itu selain kayak postingan dari temen sendiri, itu aku juga ada kayak materi sekolah. Terus sisanya mungkin yang kayak lagi trending sekarang aja sih. Kalau aku nggak nyari sih, jadi muncul di FYP sendiri, kayak misalnya yang kemarin demo karena tunjangan DPR, atau yang Ponpes rubuh malah dibangun kembali pakai dana APBN, ya begitu aja. Oke. Pernah sih, saya juga biasanya kalau misal di TikTok itu saya sering lihat biasanya banyak berita-berita tentang demo gitu. Misalnya tentang demo yang kemarin itu kan banyak ya lewat di media sosial, Twitter, TikTok, Instagram, itu pasti ada. Karena berasaskan demokrasi itu adalah hak kita juga sih Kak, karena kan tunjangan DPR itu kan dari uang pajak kita ya Kak, yang harusnya digunakan untuk membangun infrastruktur tapi malah digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi rakyat. Oke, kalau menurut kamu gimana? Sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan termasuk kesenjangan, maksudnya kayak kesejahteraan sosial kan. Apalagi ini kalau misalnya DPR tunjangannya tinggi sementara rakyat ini melarat, bahkan sampai banyak yang jadi ojol karena sedikitnya lowongan pekerjaan. Jadi bisa dilihat sendiri, itu sangat krisis kalau saya bilang. Menurut saya sebenarnya demo itu bisa memberikan dua sisi berbeda. Tinggal kita melihat dari sisi negatif atau positif. Dan kalau dari sisi positif, kita harus lihat juga tujuan dari demo itu apa. Karena kalau kita demo tapi tujuannya nggak jelas, itu juga agak harus dipertimbangkan lagi kan Kak. Tapi kalau misalkan demonya berdampak negatif, contohnya seperti merusak fasilitas, itu mungkin harus dipikirkan lagi, karena kembali lagi perusakan fasilitas itu kan juga sebenarnya diperbaiki dengan uang rakyat sendiri. Pokoknya tentang tanggung jawab seorang pejabat negara yang tidak sebanding dengan gaji yang diberikan. Sangat berpengaruh, tapi ada juga faktor internal. Misalnya dia memang ada yang, misalnya ada dua orang nih, dia sama-sama mengalami kejadian A, yang satu malah jadi lebih baik, yang B malah jadi lebih buruk. Sama kayak yang pengaruh media sosial ini, jadi dia bisa jadi lebih cinta tanah air, bisa malah pengen keluar dari negeri ini. Seperti yang kemarin tren Kabur aja dulu. Ya, kabur aja dulu. Banyak orang yang malah nge-repost. Ya. Jadi tergantung orangnya masing-masing juga. Kalau menurut kamu gimana? Aku setuju sama Nurin, karena walaupun media sosial itu sangat berpengaruh bagi kita, tapi itu tergantung gimana kita juga buat mengontrol hal tersebut sih Kak. Menurut saya bisa banget, karena dari media sosial yang sering kita jumpai saat ini, yang sering kita gunakan juga, itu tuh memberi pengaruh, karena secara nggak langsung media sosial itu bisa merubah cara pikir kita. Oh gitu. Mungkin dari yang awalnya kita menganggapnya biasa aja, jadi lebih kritis karena masalah itu diunggah di media sosial.
Nah, jadi kita istilahnya overall kita jadi lebih tahu karena ada beberapa orang yang mengangkat isu-isu tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa-siswi SMA SMP Semarang tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial itu masih sangat berpengaruh terhadap wawasan kebangsaan mereka. Sebagian besar dari mereka masih peduli dengan kondisi di Indonesia dengan cara mengikutinya di media sosial. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isu Indonesia yang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya literasi digital dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.